Oke, sepertinya kita ready di sini untuk mempelajari yang namanya login. Oke, coba dulu kita pergi ke Visual Studio Code kembali. Seperti biasa kita akan jauh lebih melangkah lebih bagus di sini. Artinya kita pergi dulu ke web.php yang ada pada roots folder. Ya, di sini register ada, namun satu lagi kita membutuhkan yang namanya login. Oke, coba yang pertama kita buat di sini login, tapi to get ya, karena kita sediakan dulu yang paling pertama itu untuk getnya. Di sini kita bisa buat kelas dan di sini kita buat login. Dan kita buat di sini name-nya itu adalah login. Tidak ada salahnya jika misalnya metode yang kita buat di sini create aja daripada login. Kemudian di sini kita pasti mempunyai post dan itu juga untuk login. Kemudian untuk method store-nya atau method action-nya kita buat namanya store. Anda tahu sebenarnya ada tips di sini. Jika misalnya URL-nya kan sama ini, register untuk get-nya, register untuk action-nya. Dan begitu juga dengan login ini. Sebenarnya jika misalnya kita buat di sini name register, tanpa harus kita buat di sini name register pun sebenarnya dia sudah tahu. Kenapa dia bisa tahu? Hanya karena jika misalnya kita lihat pada resources view, pada yang punya kita tadi untuk registrasi seorang user di mana ID out register, di sini dia memang bilang root register, ya. Namun jika misalnya kita lihat pada web.php yang mempunyai root register itu adalah get-nya, bukan post-nya. Namun dari mana dia tahu? Dia tahu dari ketika Anda lihat di sini ada metode yang namanya post dan dideteksi bahwa sebenarnya URL mereka sama, maka itu valid, bisa dilakukan. Artinya sekarang ini pun bisa dihilangkan. Tapi jika misalnya Anda ingin eksplisit, artinya Anda tidak ingin bingung di sini, Anda bisa masukkan juga di sini dengan catatan yang satu masuk, yang satu tidak. Dan Anda buat di sini komen valid jika ingin panggil name root di formnya. Kira-kira seperti itu buat komennya. Tapi saya akan menghapusnya karena saya sudah tahu. Jika misalnya Anda belum tahu, komen seperti itu biar supaya Anda tidak lupa apa fungsinya. Kenapa ini ada, kenapa ini kenapa ini tidak ada untuk store-nya, kenapa ini ada. Kira-kira seperti itulah. Eksplisit aja coba. Oke, saya akan menghilangkannya sekarang. Dan step selanjutnya adalah membuat controllernya pastinya. Pergi ke terminal, PHP Artisan Make Controller pastinya, dan namanya adalah login controller. Dan di sini kita buat dia, tidak usah pakai option apa-apa, kita enter karena kita cuma butuh dua method di sini. Pertama coba dulu masukkan kelas ini ke dalam web.php ini, sehingga jika misalnya kita lihat di atas dia ada login login controller dan di bawah ada registration controller yang mana sudah kita masukkan di video sebelumnya. Alright. Dan sekarang tugas kita pergi ke sana dan seperti biasa, jika misalnya Anda tahu kita butuh dua method di sini. Ya, yang pertama itu create untuk view-nya, yang kedua itu store untuk action-nya. Jangan lupa di sini langsung bind aja request-nya. Nah, di sini coba dulu kita buat success, misalnya seperti itu. Ya, jika misalnya nanti kita sudah membuat formnya, kita bisa langsung submit dan test dia. Return view out, kita buat sini login. Jika sudah, sekarang harusnya kita bisa pergi ke resources view yang ada di sini, out, kita buat di sini new file dengan nama login.blade.php. Nah, di sini kita bisa copy semua apa yang ada di register.php daripada kita tulis ulang, capek sekali. Tapi ketika Anda mau, tidak ada yang melarangnya. Sini saya akan buat login dan password. Oke. Dan coba dulu kita scroll ke atas. Ya, di sini ada username. Nanti aja kita pelajari bagaimana cara meloginkan keduanya. Namun yang paling penting sekarang adalah di sini juga ada email. Oke, kita akan meloginkan dia dari email by the way di sini ya. Jadi misalnya Anda ingin meloginkan secara keduanya bisa username bisa email, itu tidak ada masalah juga. Bisa kita pelajari nanti. Tapi untuk sekarang coba dulu kita refresh di browser apa hasilnya jika misalnya kita sudah mempunyai menunya. Tapi untuk sekarang coba kita loginkan aja dulu dari sini. Ketik manual. Ya, ini dia. Kita login. Harusnya di sini sudah validasinya. Namun lucu, kenapa ada validasinya sementara kita belum ada validasi apa-apa? Terjadi hanya karena jika misalnya kita scroll ke atas di sini masihlah register. Ganti menjadi login sehingga sekarang kita login harusnya sukses katanya di sini. Very cool. Tugas kita selanjutnya adalah pergi ke navigasi yang ada di layar. Coba kita tambahin satu lagi untuk yang namanya login. Seperti itu. Alright, jika sudah sekarang harusnya jika kita refresh di browser kita mendapatkannya di sini. Namun bukan ini yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan adalah mereka mempunyai kelas masing-masing lah untuk nab itemnya seperti inilah. Jika sudah sekarang kita refresh, iya ini yang kita mau. Oke, sekarang coba dulu berpikir di sini kita ingin meloginkan user dari email. Oke, make sense jika misalnya kita ingin
select emailnya dulu. Apakah emailnya ada atau tidak, kan gitu. Oke, itu yang akan kita lakukan. Coba dulu kita pergi ke controller tadi yang ada di login controller. Anda bisa membuat ini lebih sederhana, harusnya Anda buat di sini login request, tapi coba dulu kita bantai aja di sini. Request, validate. Pertama kita butuh di sini username dan saya buat di sini require dan itu pasti email dan harusnya ini bukan username tapi email. Kemudian di sini kita akan buat untuk password. Di sini kita buat require dan juga dia adalah itu saja sih, tidak ada yang kita butuhkan di sini yang lain lagi. Oke. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan adalah select usernya. Seperti yang tadi kita lakukan, user where email equals to request email. Kita buat di sini force. Ya. Selanjutnya coba dulu user ini masukkan ke dalam controller ini karena dia belum kenal. Jika sudah, pasti sudah ada di atas ini. Oke. Selanjutnya kita akan cek sini if user. Ya kan, jika misalnya di user terus kita lakukan selanjutnya adalah cek passwordnya. Ya kan? Nah, di sini kita bisa buat jika usernya ada, kemudian passwordnya benar dengan hash yang ada di database, maksudnya inputnya sama dengan yang ada di database, maka kita loginkan dia. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa buat if lagi. If hash. Jadi hash ini bisa make, bisa juga cek. Jadi Anda lihat di atas saya sudah masukkannya juga, saya enter tadi. Illuminate support pesat hash. Ini dia. Oke, karena di sini kita buat cek. Nah, cek ini mempunyai dua value. Ya, ketika misalnya di sini ada value dan ada hash value. Apa maksud dari hash value? Itu yang kita dapat dari user yang ada di database. Jadi ketika misalnya usernya sudah ada nih, ketika misalnya kita buat user password, maka dia akan ketemu. Nah, oleh karena itu, di sini yang kita masukkan itu adalah hash passwordnya, kemudian di sini adalah inputnya. Karena value adalah plain text yang diinput dari user. Memang tidak buat di sini input, tapi dia bilang di sini itu value dan ini hash value. Yang kanan adalah yang ada database, kemudian yang ini adalah yang diinputnya. Nah, di sini kita buat request password. Jika misalnya ada, apa yang kita lakukan adalah meloginkan usernya. Bagaimana caranya? Oke, ini is very interesting. Sebenarnya ada banyak caranya, namun yang ini dulu kita pelajari. Kita buat di sini out dan kita buat di sini login. Siapa yang kita loginkan? Seorang user. Siapa usernya? Inilah dia. Iya kan? Nah, coba dulu Anda perhatikan di atas saya sudah mengimport beberapa yang sudah saya buat di situ ya. Jika Anda di sini ada hash pertama, ada juga di sini out yang kedua dan di sini juga ada modelnya. Jadi jangan sampai salah ketika misalnya nanti hash tidak ditemukan, maka harusnya dia akan error. Coba misalnya kita sekarang komen dulu yang ini, refresh di browser dan coba kita masukkan asal-asal dulu. Ya, Anda melihat di sini yang namanya blank screen hanya karena kita tidak mempunyai user yang kita asal-asal tadi. Ini akan muncul errornya jika misalnya hash ini akan muncul errornya jika misalnya usernya akan ada. Ini kan tidak kita buat, belum exceptionnya. Oke, coba kita masukkan di sini user yang sudah ada. Login. Jika Anda lihat di sini otomatis dibilangnya hash not found. Nah, jika misalnya errornya seperti ini, yang artinya Anda belum import kelasnya. Jika sudah, harusnya dia akan berhasil. Namun sekarang coba dulu kita refresh dan sekarang sebelum kita loginkan dulu si kawan ini, coba kita dulu di sini usernya. Refresh di browser dan sekarang saya akan masukkan sini password dan login. Jika Anda lihat di sini nampak sebenarnya usernya siapa ya? Itu adalah siparsa@example.com. Artinya mereka sudah ketemu, dia sudah valid sebenarnya untuk loginkan. Pertama kita cek usernya ada atau tidak ada. Jika misalnya hashnya sudah benar, maka bisa juga. Kenapa saya tahu? Hanya karena di sini kita dia masuk. Nah, artinya jika misalnya ada konten kita di sini, itu akan terbaca ketika misalnya hashnya tidak masuk, namun usernya masuk. Artinya di sini Anda bisa loginkan dia. Nah, kemudian jika seandainya dia tidak dideteksi ada, maka Anda bisa buat di sini. Artinya jika misalnya dua ini fail, artinya kan ada kesalahan di sini. Misalnya itu entah emailnya yang salah atau passwordnya yang salah, maka di sini kita bisa throw exception untuk itu dengan cara throw. Di sini jika Anda tidak tahu ada helper function juga yang namanya throw validation exception. Nah, caranya itu dari mana saya dapat? Itu dari di sini jika Anda lihat .env katanya. Sebenarnya itu salah ya. Coba dulu kita pilih yang benar. Iya, ini dia. Illuminate validation. Ini dia. Illuminate validation exception. Kemudian di sini kita bisa buat
colon with message dengan apa message-nya. Sorry, kita ingin pertama itu array sebenarnya. Kenapa dia minta array? Hanya karena di sini dia minta kemana ingin kita errorkan dia. Contohnya kita ingin errorkan ke email, maka di sini kita buat email. Kita ingin errorkan ke password, maka di sini kita buat password. Kita ingin errorkan kedua-duanya, maka dibuat di sini password equals to ini, email equals to ini. Nah, untuk saat ini saya rasa make sense ketika misalnya kita masukkan untuk email. Jadi sehingga kita masukkan dia dengan cara pesan your provide credential does not match our record. Atau Anda bisa buat misalnya entah your password, your email is wrong or something like that. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. So, sekarang coba kita refresh di browser. Coba dulu kita salahkan yang pertama usernya. ABC login. Nah, ini katanya dia. The provide credential doesn't match our record. Yang artinya passwordnya salah tadi. Tapi jika misalnya benar, berarti kita sudah berhasil login. Namun jika misalnya ini kita login kan, kita akan tetap mendapatkan yang namanya blank screen. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak membuat redirection. Oke, coba dulu kita buat di sini. Jika misalnya sudah selesai, kita akan redirect ke homepage lagi. Tapi kita kasih pesannya di sini, key-nya kita buat success, dan untuk value-nya you are now login. Jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Kita masukkan si parsa tadi karena dia adalah valid user. Saya tahu hanya karena saya baru melihat di database. Sini kita buat password. Login. Alright, very cool. Di sini katanya you are now logged in. Nah, jika misalnya kita perhatikan ada yang janggal di sini. Pertama, jika misalnya kita lihat di sini ada login dan register, kita akan memperbaiki itu nanti. Tapi untuk sekarang yang pastinya kita ingin tidak bisa melihatnya, apalagi mengunjunginya. Pertama kita bisa melihatnya, yang kedua kita bisa mengunjunginya kembali. Padahal kita login nih. Nggak masuk akal sepertinya sih. Oke, sorry. Sebelum kita melanjutkan, coba dulu ini kita ganti daripada create new account, kita akan ganti menjadi login sepertinya. Yang ada di sini dia. Login, refresh, ini dia. Nah, kita sudah login, kita bisa kunjungi login page. Masuk akal nggak? Tidak sebenarnya. Kalau kita sudah login, ya jangan kasih lagi page login. Ketika misalnya user berusaha akses login lagi, kita akan redirect dia misalnya ke dashboardnya atau ke homepage. Sama seperti kejadiannya register. Nah, kemudian ada kebalikan dari semua ini. Jika misalnya ada page yang mestinya ini, jika user mau melihat ini harus dia register atau login dulu. Kalau enggak ya dia akan redirect ke register page, ke login page. Kira-kira seperti itulah. Nah, disinilah kenapa ada yang namanya middleware. Dan Anda tahu seperti biasanya, dan kita akan membahas itu di video selanjutnya. See you soon.